Halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan saat ini kita memasuki turnamen terbaru teman-teman. Saint Louis Rapid and Blitz merupakan salah satu juga turnamen yang cukup elit pada dunia catur. Dan untuk info lengkap tentang turnamen ini, siapa saja Super Grandmaster yang mengikuti, linknya kita akan berikan di kolom deskripsi. Anda bisa membacanya sendiri teman-teman. Pada kesempatan ini, pada ronde ketiga kategori Rapid, kontrol waktu 25 menit increment 10 detik, pertemuan yang sangat menarik dari Maxim Vagiel-Lagrave menghadapi Nodirbek Abdusattorov yang akan kita saksikan. Bagaimana permainannya? Maxim Putih mengawali langkah dengan pion ke-4 dan direspon oleh Nodirbek Abdusattorov C5 memilih pertahanan Sisilia. Kuda ke F3, pion ke D6 dan gajah ke B5 Moscow Variation atau juga dikenal dengan Canal Attack. Kuda menutup ke D7 dan D4 menawarkan pion. Pertukaran terjadi, menteri menerima dan A6 mengusir gajah. Gajah mundur ke E2 lalu ke depan rokade tentunya. Kuda ke F6 mengancam pion ke depan. Kuda ke C3 mensupport dan G6 mempersiapkan fianchetto, juga menguasai diagonal, mempersiapkan rokade ke depan. Pion ke E5 langsung juga menawarkan pertukaran, maka pertukaran terjadi, kuda menerima, lagi-lagi kuda memukul kuda. Tentunya saat ini membuka juga file D, di sini menteri menerima kuda. Gajah ke G7 mempersiapkan rokade secara tidak langsung ke depan mengancam menteri, rokade pengamanan, dan gajah ke E6 saat ini berlanjut benteng ke D1 mengancam menteri, menteri ke C8, dan gajah ke E3, outpost ke depan manuver ke sentral, di mana juga menekan gajah diagonal. Di sini rokade pengamanan dan gajah ke D4 fokus rencana, benteng ke D8. Karena seperti ini mungkin Anda bertanya, mengapa bang tidak kuda ke E8 saja, membuka gajah mengancam menteri misalkan, kuda juga sudah mensupport gajah. Masalahnya menteri ke E3, gajah mukul gajah, pertukaran benteng menerima memang secara komputer masih cukup sebanding, tetapi secara prakteknya teman-teman, di mana ke depan putih sudah siap untuk mengaktifkan bentengnya dan lebih leluasa ruang gerak bagi putih. Kita kembali teman-teman di dalam posisi Nodirbek benteng ke-8, maka gajah ke F3 saat ini menguasai diagonal. Menteri ke C4 menekan gajah tentunya. Menteri ke C5 menawarkan endgame. Di sini benteng ke C8 mengancam menteri, sehingga menteri memukul menteri, benteng menerima, dan gajah ke E3 menyelamatkan diri, membuka juga simplifikasi menawarkan benteng. Lagi-lagi pertukaran terjadi, benteng memukul benteng skak, pertukaran, dan H5 saat ini dilanjutkan dengan H3. Mungkin juga bertanya, mengapa bang di posisi ini tidak dimainkan dengan gajah menerima pion misalkan, karena memang ke depan endgame gajah yang akan kita simak teman-teman. Benteng akan ke B4 mengancam gajah, kembali mengancam pion. Gajah menerima pion A6 misalkan, benteng menerima pion juga ke depan mengancam teman-teman. Dan ini juga sangat trik tentunya, gajah ke D3 mensupport pion. Apa yang harus dimainkan oleh hitam? Apabila Anda berpikir langsung gajah menerima pion dengan ide kuda menerima maka benteng menerima gajah, ini adalah kesalahan karena gajah justru mengancam benteng. Setelah benteng berpindah, kuda menerima gajah teman-teman, keunggulan bagi putih. Tetapi yang bisa dimainkan saat ini ialah kuda akan ke G4 terlebih dahulu mengancam gajah, membuka diagonal gajah. Sebagai contoh, gajah ke D2 mensupport juga kuda, barulah gajah memukul kuda, pertukaran, sehingga benteng bisa menerima pion A2, dan posisi pun tentunya kembali sebanding. Walaupun sebelumnya putih menerima 2 pion, saat ini juga benteng menerima 2 pion, artinya hitam menerima 2 pion, dan ini pun sebanding. Oleh sebab itulah teman-teman, tidak diterima pion, tetapi dimainkan dengan H3. Berlanjut B5 saat ini mendorong ke depan, A3 mencegah pion, maka gajah ke F5 menekan pion, gajah ke B7 saat ini kembali counter attack, B4 berlanjut, maka gajah menerima pion mengancam benteng, benteng ke C6 mengancam gajah, gajah ke B5 mengancam benteng. Dan di sini benteng tidak bisa kembali mengancam gajah karena ada gajah, sehingga sebuah pendekatan yang menarik dimainkan oleh Nodirbek Abdusattorov, pion menerima kuda. Maka gajah menerima benteng, pion menerima pion, satu petak lagi promosi ke depan. Benteng ke B1 untuk juga mengancam pion. Di sini kuda ke E8, sebuah langkah yang menarik teman-teman, membuka juga saat ini gajah mensupport pion. Gajah juga ke depan mengancam pion teman-teman, mengancam benteng, mempersiapkan promosi, dan mengorbankan kuda. Lagi-lagi ini pun diterima saat ini, gajah menerima kuda, maka gajah juga menerima pion mengancam benteng, dan langkah brilian yang dimainkan,
benteng menerima pion teman-teman. Sangat-sangat menarik, karena selain langkah ini, percaya atau tidak justru memberikan ke depan posisi kembali sebanding. Ketika benteng berpindah teman-teman, di sini akan diancam apabila juga ke petak E1 akan diancam ke depan oleh gajah dan membuat posisional sebanding, tetapi diberikan saat ini benteng terhadap pion, ini memberikan sedikit keunggulan teman-teman. Bedanya pion bebas ini ke depan dibandingkan pion bebas dari hitam, maka putih sedikit lebih baik. Kita akan melihat bagaimana kalkulasi yang coba dimainkan oleh Maxime Vagellagraph. A4 saat ini, maka gajah ke C3 mencegah pion. Di sini gajah ke B6 mensupport pion ke depan. Gajah ke D3 mencegah gajah ke depan menguasai diagonal. A5 berlanjut, maka gajah ke A6 menghentikan pion. Lalu pion ke G3 membuka ruang bagi raja juga ke depan dapat mensupport pion melaju ketika raja sudah berpindah melepaskan tentunya sewaktu-waktu pertukaran. Maka pion ke E5 berlanjut. Di sini gajah ke C6 menghentikan pion. F5 dilanjutkan dan gajah ke G2 manuver ke depan menawarkan gajah. Raja ke F7, maka gajah ke F1. Gajah ke B7 wajib ditolak teman-teman, karena apabila diterima, jelas raja menerima pion ini tak terhentikan apapun opsi yang dimainkan oleh hitam, maka A6 tak terhentikan promosi teman-teman. Di sini juga kita lihat bahwa gajah tidak bisa mencegah karena dimakan saja oleh putih. Kita kembali teman-teman, di sini gajah ke B7, maka A6 berlanjut, gajah ke C6, lalu H4 saat ini. Raja ke E7, di sini gajah ke G2 menawarkan raja ke D6 dan A7 teman-teman. Pilihan terbaik karena seperti ini lagi-lagi sangat menarik untuk kita pelajari. Apabila diterima gajah ini saat ini, masalahnya raja menerima terlalu dekat untuk menghentikan pion. Sebagai contoh, gajah mundur saat ini, maka F4, pertukaran terjadi, gajah ke C5, di mana apabila diterima gajah pion akan promosi. Masalahnya gajah ke A5 teman-teman. Raja ke G2, di sini gajah wajib ke C7 karena ini penuh trik. Apabila dimainkan gajah ke B6, ini salah teman-teman. Karena A7 yang akan dimainkan tak terhentikan promosi tentunya. Di mana apabila raja mendekat pion promosi, dimakan juga menteri misalkan ketika promosi gajah akan tumbang. Apabila gajah menerima pion, gajah mukul gajah, justru unggul satu perwira. Oleh sebab itulah di sini gajah ke C7 ini adalah pelajarannya teman-teman. Raja ke F3 misalkan mendekat, gajah ke D8, kita akan melihat bagaimana pertukaran pion terjadi. Dan saat ini juga tepat waktu dihentikan, walaupun ke depan pion-pion hitam ini bisa dimakan teman-teman. Tetapi juga di sini pion putih juga bisa ke depan dimakan oleh hitam. Dan ini pun tentunya komplit sebanding. Kira-kira seperti inilah kemungkinannya. Sehingga kita kembali teman-teman di dalam posisi dimainkan A7 oleh Maxime Vagellagraph. Berlanjut pion ke E4 menutup akses gajah tentunya. Gajah ke F1, maka gajah ke A8 menghentikan pion. Gajah ke C4 saat ini manuver ke depan mengancam pion G6. Raja ke E7 mencegah hal tersebut, maka gajah ke E3 lagi-lagi menguasai ke depan. Gajah ke F6 dan langkah menarik teman-teman, Anda pause video ini apa yang dimainkan oleh Maxime Vagellagraph di posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda bisa menemukan gajah ke G5 dimainkan, dan ini langkah terbaik teman-teman. Gajah mukul gajah, pion menerima, maka di sini raja tidak bisa menjauh karena ke depan juga gajah akan mengancam pion menggerogoti satu persatu lalu mempersiapkan promosi. Raja ke F8, maka raja ikut membantu permainan saat ini, kita lihat teman-teman. Dan F4, karena apa? Raja ini tidak bisa menjauh karena ke depan teman-teman. Apabila tetap juga tentunya di dalam petak ini, maka raja ikut membantu dan gajah ke D5 memaksa pertukaran gajah lalu pion promosi ke depan. Oleh sebab itulah masih dicoba dengan F4 misalkan, maka dikorbankan pion ini untuk membuat H4, maka raja ke F1 menghentikan ke depan. Raja ke D6 juga menyerah teman-teman saat ini karena apa? Ia pasrah, memberikan akses juga gajah ke petak F7 mengancam pion. Dan setelah langkah ke-49 ini gajah ke F7, di sini juga Nodirbek Abdusattorov menyerah karena jelas apapun opsinya teman-teman, pion G6 ini akan tumbang, dan apapun opsi selanjutnya menghentikan pion, maka pion satu lagi teman-teman untuk siap promosi dan wajib diterima. Jelas pion di file G ini ke depan juga selanjutnya menuju petak promosi. Sangat-sangat menarik bagaimana duel endgame yang terjadi, khususnya juga sepasang gajah yang sangat menarik ditunjukkan oleh Super Grandmaster. Semoga permainan ini bermanfaat dan menginspirasi bagi kita di dalam bermain catur selanjutnya.
Ulasan permen dari komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi dari Maxim Vagellagraph 94,5% dengan satu langkah brilian dan Nodilbeck Absatorov 88,8%. Demikianlah ulasan catur hari ini. Jika suka jangan ragu pencet like sehingga algoritma YouTube membaca video ini dan semakin banyak direkomendasikan bagi sahabat pecinta catur lainnya. Catur Hias Indonesia Jaya, terima kasih sudah menonton, keep sharing and keep loving. Bye bye.